manusia yang serupa dengan gambarnya, berkat pengampunan darah anak Tuhan yang tercurah di bumi. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih buat setiap lawanan bagi kami pada hari ini. Kami percaya bahwa setiap pemain pujian yang kami naikkan pada hari ini itu menyenangkan hati Tuhan. Dan tiba saatnya Tuhan, kami rindu dipuaskan oleh kebenaran firman Tuhan. Karena kebenaran firman-Mu itulah yang memulihkan kehidupan kami. Kebenaran firman-Mu itulah yang senantiasa menuntun kami dari kebenaran sampai kepada kebenaran. Terpujilah Engkau Allah, pencipta langit dan bumi dan segala isinya. Kami siap untuk menyambut firman Tuhan. Yang siap menyambut firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu, saudara yang sangat dikasihi dan berkati oleh Tuhan. Saudara, saya bersyukur sekali jika hari ini saya mendapatkan satu kesempatan untuk berdiri di hadapan Tuhan, menyampaikan pesan Tuhan dalam setiap kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Dan ketika saya merenungkan dan saya bertanya dalam pertemuan saya, dan saya berkata kepada Tuhan dalam doa saya, Tuhan, kira-kira pesan apa yang Tuhan ingin sampaikan kepada jemaat-jemaat Tuhan? Dan saudara, tercetuslah sebuah tema yang dimana diperlengkapi sebelum diutus. Yang terang dalam kitab Kisah Rasul pasal 1 ayat yang ke-8. Tetapi saudaraku, sudah seminggu saya bergumul, Tuhan tidak berbicara apa-apa. Sampai tadi malam saya berubah untuk memuji dan menyembah Tuhan dan untuk masuk dalam hadirat Tuhan, dan Tuhan tidak berbicara apa-apa terkait tentang tema ini. Malah saya diperintahkan untuk istirahat. Akhirnya saudara, saya istirahat itu dengan nyenyak dan terbangun pagi hari. Dan setengah 6 pagi, disitulah banyak pesan-pesan Tuhan yang disampaikan. Dan akhirnya hari ini akan saya bagi bagi kita sekalian. Saudara Bapak Ibu yang sangat kita sudah berkati oleh Tuhan, hari ini saya rindu mengajak kita untuk membuka Alkitab kita di dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 1 ayat yang ke-8. Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Kita akan membaca bersama-sama ayat ini secara serentak pada hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. NRK untuk logos, Aitheos untuk parote, Aitheos untuk logos. Pada mulanya adalah firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Saudara Bapak Ibu yang sangat dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, saya ingin percaya bahwa setiap kita dipanggil oleh Tuhan untuk diperlengkapi menjadi saksi-saksi Kristus. Saya ingin percaya bahwa setiap kita dipanggil oleh Tuhan untuk diperlengkapi sebagai saksi-saksi Kristus. Oleh sebab itu dalam kitab Efesus pasal 2 ayat 10 dikatakan di sana, dikatakan bahwa karena kita ini buatan Allah dan dipersiapkan dari semula untuk melakukan pekerjaan baik yang Allah persiapkan dalam kehidupan kita. Berarti Allah sudah mendesain setiap kehidupan saudara dan saya untuk menjadi saksi Kristus. Dan untuk menjadi saksi Kristus, saudara, kita tidak bisa melewati tanpa harus menjadi murid terlebih dahulu. Oleh sebab itu, jemaat Tuhan GPS Pemulihan yang hadir pada hari ini, saudara jangan bangga ketika saudara datang beribadah kepada Tuhan. Saudara jangan bangga ketika saudara memutuskan menjadi jemaat Tuhan. Melainkan saudara harus mengupgrade diri saudara dan naik level. Bagaimana caranya engkau menjadi murid Kristus? Saudara, kalau timbul pertanyaan, apa Tuhan mudah? Kalau kita berbicara tentang murid, tentunya tidak terlepas adanya seorang guru. Yang menjadi pertanyaan adalah, siapakah yang akan menjadi guru kita? Sebab ini adalah satu pertanyaan yang sangat menarik. Siapa yang akan menjadi guru kita? Dan jawabannya adalah Yesus Kristus sang guru agung
Dialah yang akan menjadi guru saudara dan saya dalam menuntun, membimbing, bahkan mengilhami akan setiap kebenaran firman Tuhan untuk kita mengerti dan lakukan dalam setiap kehidupan dari hari ke hari. Bapak Ibu yang sangat dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, menarik sekali ketika kita membahas mengenai murid dan guru. Menarik sekali ketika kita membahas terkait mengenai murid dan guru. Ketika saya membaca sebuah buku, kebetulan saya pecinta dan banyak menulis buku-buku di rumah, dan saya suka membaca. Dan ketika saya dalam buku Misnya, Fikih Avot pasal 1 ayat yang ke-6 dikatakan demikian. Setiap guru Yahudi yang berbobot mempunyai kelompok murid-murid yang mengikutinya, dan para pengikutnya itu berjalan di belakang guru mereka. Suatu guru mereka menunggangi seekor keledai atau berjalan di depan mereka, dan guru mereka merupakan orang terpenting dalam kehidupan mereka. Saudara, sehingga saya menarik sebuah kesimpulan bahwa sehingga ketika saudara dan saya memutuskan untuk menjadi murid Yesus, maka ketika saudara dan saya harus membiarkan Yesus Kristus berjalan di depan saudara, dan bukan saudara dan saya yang berjalan di depan Yesus. Karena apa? Karena Dia adalah guru agung kita. Dia yang akan menuntun di dalam setiap langkah-langkah kehidupan kita, sampai pada akhirnya kita masuk di dalam agenda rencana Allah dan mempermuliakan nama Tuhan kita, Yesus Kristus. Oleh sebab itu, saudaraku yang sangat dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, itu sebabnya Yesus berkata kepada murid-muridnya, ikutlah aku, berjalanlah di belakangku. Saudara, kalau kita berjalan sama orang yang tahu jalan, kita tidak akan pernah tersasar. Kita tidak akan pernah tersesat. Karena apa? Karena orang yang memimpin kita di dalam, yang berjalan di depan kita adalah orang yang tahu, memiliki tujuan, kemana akan membawa kita. Inilah yang Tuhan ajarkan, yang Tuhan senantiasa ingin tanamkan kepada jemaat-jemaat Tuhan, yaitu PWS Pemulihan yang sangat dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Saudara, Bapak Ibu yang sangat dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, jadi ketika saya mengamati salah satu buku yang berjudul Yesus Sang Radikal, bagaimana bisa dikatakan bahwa ada perbedaan yang sangat signifikan yang mencolok antara Yesus Guru Agung dengan rabi-rabi orang Yahudi pada zaman itu. Jadi pada zaman itu rabi-rabi orang Yahudi yang memiliki kemampuan intelektual yang begitu hebat, yang memiliki bobot, bebek dan lain-lain sebagainya, bagaimana mereka diikuti oleh murid-murid. Berbeda dengan Yesus Kristus, saudara. Yesus itu tidak demikian. Tetapi Yesus Kristus mengatakan bahwa akulah yang memilih kamu, bukan kamulah yang memilih aku. Itu dikatakan dalam kitab Yohanes pasal 15 ayat yang 16. Dikatakan, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu besar. Saudara, hal ini terbukti, saudara, bagaimana Yesus tidak pernah salah dalam memilih murid-muridnya. Murid-murid tidak pernah memaksa dirinya untuk memilih Yesus, tetapi Yesuslah yang memilih murid-muridnya. Oleh sebab itu, bagaimana kita melihat Alkitab mencatat ada banyak orang yang dimana ketika dia mencoba menawarkan diri untuk mengikuti Yesus, tetapi mereka mendapatkan satu penolakan yang cukup dingin di hadapan Tuhan. Inilah yang menjadi perbedaan sekarang. Kalau rabi-rabi Yahudi, mereka yang guru-guru yang berbobot, maka banyak pengikut-pengikutnya, maka murid-murid banyak yang mengikuti dia dan belajar kepada dia. Tetapi Yesus tidak, saudara. Dia datang untuk memilih saudara dan saya, dan dia memperlengkapi saudara dan saya sampai pada akhirnya ketika saudara sudah sempurna, saudara diutus untuk menjadi saksi Kristus. Saudara, kita buka Alkitab di dalam Lukas pasal yang ke-9. Lukas pasal 9 ayat yang ke-57 sampai yang ke-58. Ini adalah orang-orang yang mendapatkan penolakan secara dingin ketika dia menawarkan diri untuk menjadi pengikut Kristus. Mungkin salah seorang bisa membaca ayat ini.
Lukas pasal 9 ayat yang ke-57 sampai 58. Lukas 9 ayat 57 sampai dengan 58. Ketika Yesus dan murid-muridnya melanjutkan perjalanan mereka, berkatalah seorang di tengah jalan kepada Yesus, "Aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi." Yesus berkata kepadanya, "Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya." Ya, itu dasar ayat Alkitab bagaimana ketika orang-orang menawarkan diri untuk menjadi pengikut Kristus, mereka mendapat penolakan yang cukup tinggi oleh Yesus. Yang kedua, Lukas pasal 9 ayat 61 sampai 62. Lukas 9 ayat 61 dan 62. Dan seorang lain lagi berkata, "Aku akan mengikut engkau Tuhan, tetapi izinkanlah aku pamitan dahulu dengan keluargaku." Tetapi Yesus berkata, "Setiap orang yang siap untuk membajak tetapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah." Ya. Satu lagi ayat kebenaran firman Tuhan yang menyatakan bahwa bagaimana ada 3 orang yang mengusulkan diri untuk menjadi murid Yesus dan mengikut Yesus mengalami penolakan yang cukup tinggi. Markus pasal 5 ayat 18 sampai yang ke-19. Markus pasal yang ke-5 ayat 18 sampai yang ke-19. Markus 5 ayat 18 dan 19. Pada waktu Yesus naik lagi ke dalam perahu, orang yang tadinya kerasukan setan itu meminta supaya ia diperkenankan menyertai dia. Yesus tidak memperkenankan dia, tetapi ia berkata kepada orang itu, "Pulanglah ke rumahmu, kepada orang-orang sekampungmu, dan beritahukanlah kepada mereka segala sesuatu yang telah diperbuat oleh Tuhan atasmu dan bagaimana Ia telah mengasihani engkau." Amin. Ya, saudara, kita melihat dari sini. Oleh sebab itu ada satu perbedaan antara bagi orang Yahudi dengan Yesus itu sang guru agung. Yesus guru agung itu dia memilih saudara dan saya. Dia yang memilih, bukan orang yang mengikuti dia. Nah, oleh sebab itu kita bersyukur karena Tuhan telah memilih kita dan Tuhan telah memberikan kasihnya kepada kita sampai pada akhirnya kita mendapatkan anugerah yang berasal daripada Tuhan. Jadi saudara yang sangat dikasih dari Tuhan, ternyata Yesus Kristus sebelum mengutus murid-muridnya untuk pergi memberitakan Injil yang adalah kekuatan Allah yang dapat menyelamatkan, yang dapat membebaskan dari setiap belenggu-belenggu keterikatan dan lain-lain sebagainya. Ternyata Yesus Kristus tahu apa yang harus ia lakukan terhadap murid-muridnya, yaitu dia harus memperlengkapi murid-muridnya terlebih dahulu sebelum Yesus. Oleh karena itu, ketika Yesus memulai pelayanan dalam agenda misi karya keselamatan manusia, Yesus Kristus melakukan yang terutama adalah memilih murid-muridnya. Saudara bisa baca di dalam Markus pasal 1 ayat 17 sampai 18. Dan Yesus menegaskan menjadi murid berarti harus mengikuti aku. Menjadi murid berarti harus menjadikan Yesus berjalan di depan kita dan kita berjalan di belakang Yesus Kristus. Maka kita wajib berjalan di belakang Yesus, mengamati Yesus dan melakukan hal-hal sebagaimana yang telah Yesus lakukan dan telah kerjakan selama dia ada di muka bumi ini. Itu sebabnya Yesus hendak naik ke surga dan menyediakan tempat bagi saudara dan saya. Dan pesan Yesus ketika naik ke surga dan menyediakan tempat bagi saudara dan saya, dia berpesan bahwa aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Saudara Bapak Ibu yang sangat dikasih dan diberkati oleh Tuhan, setelah pasca kebangkitan Tuhan Yesus, bagaimana Tuhan Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya dan terhadap orang-orang banyak. Akan tetapi ada sesuatu yang spesial yang dilakukan oleh Yesus kepada murid-muridnya. Dia bukan saja menampakkan diri kepada murid-muridnya, tetapi dia juga memberikan suatu pernyataan, penegasan terhadap murid-muridnya tentang apa yang akan dia kerjakan ketika Tuhan sudah berangkat di surga.
yaitu mereka akan diutus menjadi saksi-saksi Kristus, mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Dengan kata lain, murid-murid Yesus akan diperlengkapi dalam menjalankan amanat agung yang tertuang dalam Matius pasal 28 ayat 19 sampai yang ke-29. 19 sampai yang ke-20. Nah, saudara Bapak Ibu yang sangat dikasih dan dekat oleh Tuhan, tidak pembentukan kita pada hari ini yaitu diperlengkapi sebelum diutus, yang terambil di dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 1 ayat yang ke-8, kiranya menjadi sebuah perenungan dan penghayatan kita dalam menjalani kehidupan sebagai orang percaya. Ternyata saya dipanggil menjadi anak Tuhan, bukan saja karena menjadi orang Kristen, tetapi juga kita dipanggil untuk menjadi anak Tuhan yang dipersiapkan untuk diutus menjadi saksi Kristus di mana saja kita berada, kemana saja kita pergi. Yang menjadi pertanyaannya, saudara, kita harus dilengkapi dengan apa sebelum Tuhan memutus kita menjadi saksi Kristus? Saudara, kalau kita memperhatikan baik-baik, bagaimana murid Yesus ini dilengkapi sebelum mereka diutus? Yang pertama, murid-murid Yesus dilengkapi dengan pengetahuan akan kebenaran firman Tuhan. Betapa pentingnya pengetahuan akan kebenaran firman Tuhan dimiliki oleh setiap murid Kristus yang sejati. Karena apa? Karena dengan pengetahuan akan kebenaran firman Tuhan yang benar, yang baik, bahkan itu sangat mudah untuk membedakan mana pengajaran yang benar, mana pengajaran yang tidak benar. Oleh sebab itu, ketika ada pengajaran-pengajaran yang tidak benar, yang menyimpang daripada ajaran Kristus, murid-murid Yesus harus menangis tentang kebenaran itu. Yang kedua, saudara, kita harus dilengkapi dengan apa sebelum kita diutus menjadi saksi Kristus? Kita dilengkapi dengan sikap keteladanan dan ketaatan kepada perintah Tuhan Yesus. Bagaimana kita diajar, diperlengkapi untuk memiliki sikap keteladanan dan ketaatan terhadap perintah Tuhan Yesus. Bagi setiap murid Yesus tidak ada tawar-menawar terhadap perintah Tuhan Yesus untuk selalu diterapkan di dalam kehidupan kita dari hari ke hari. Dan ini adalah dasar persyaratan bagi seorang murid yang akan diutus menjadi saksi-saksi Kristus, saudara. Dan ternyata murid-murid Yesus ini sudah memenuhi persyaratan itu. Mereka sudah memiliki pengetahuan tentang kebenaran firman Tuhan. Karena apa? Karena 3,5 tahun mereka bersama-sama dengan Tuhan. Yang kedua, mereka telah dilengkapi dengan sikap keteladanan dan ketaatan terhadap perintah Yesus. Bagaimana dia melihat secara langsung, saudara, bagaimana sikap keteladanan dan ketaatan Yesus terhadap Bapaknya, saudara. Akan tetapi untuk menjadi murid Kristus yang siap untuk diutus, tidak cukup hanya memiliki dua hal tersebut. Ternyata Tuhan berkata, sebelum kamu diutus tunggu, karena kamu harus berkati lagi. Kira-kira saudara, murid-murid Yesus ini harus dilengkapi dengan apa? Ada yang tahu? Yang bisa membantu jawaban ini? Kira-kira sebelum murid-murid Kristus diutus untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan Tuhan Yesus, yaitu menjalankan amanat agung, kira-kira murid-murid ini diperlengkapi dengan apa lagi, saudara? Karena dia sudah diperlengkapi dengan apa? Pengetahuan tentang kebenaran firman Tuhan. Yang kedua, dia sudah diperlengkapi dengan apa? Sikap teladan daripada Tuhan Yesus dan ketaatan kepada perintah Yesus. Ternyata, saudara, murid-murid sebelum mereka diutus menjadi saksi Kristus, mereka harus menerima kuasa Roh Kudus. Betapa pentingnya kuasa Roh Kudus di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Untuk kita miliki, saudara. Bahkan kita bergumul di dalam setiap kehidupan kita sebagai hamba-hamba Tuhan, sebagai anak Tuhan. Kalau kita rindu untuk dipakai Tuhan menjadi saksi Kristus di mana saja kita berada, kita harus dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus. Tanpa Roh Kudus yang senantiasa memenuhi hati dan pikiran kita,
maka pelayanan kita tidak akan berdampak apa-apa. Pelayanan kita tidak akan berdampak apa-apa, saudaraku. Kalau kita hanya sekedar kita mengetahui tentang kebenaran firman Tuhan, kita sudah melihat bagaimana sikap teladan daripada Tuhan Yesus Kristus. Oleh sebab itu Tuhan mau, Tuhan tahu. Satu bulan lagi apa yang dihadapi oleh murid-murid Yesus ketika mereka menjadi saksi Kristus. Ada banyak pantangan, ada banyak hambatan, ada banyak pergumulan yang dihadapi oleh murid-murid Kristus ketika mereka menjadi saksi Kristus. Penganiayaan, kelaparan, ketelanjangan, dan lain sebagainya. Kalau saudara dilengkapi dengan kuasa Roh Kudus, maka saudara akan tawar hati, saudara akan menyerah, saudara menganggap bahwa Tuhan membiarkan kita dan lain sebagainya. Dan kita tidak memiliki dampak apa-apa, saudara. Kita hanya mengajarkan hanya sesuatu yang berlalu dengan sia-sia. Oleh sebab itu Tuhan tidak mau murid-muridnya ketika ingin diutus, mereka tidak diperlengkapi seperti dahulu. Oleh sebab itu dikatakan bahwa dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Saudara, kalau Roh Kudus turun atas kehidupan saudara dan saya, saudara akan menjadi saksi di Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Amen. Bukan saja menjadi saksi, tapi Tuhan juga memperlengkapi kuasa itu di dalam kehidupan kita untuk kita memiliki otoritas. Sehingga saudara, Bapak Ibu yang sangat dikasihi dan berkati oleh Tuhan, ketika murid-murid Yesus sudah mengalami kepenuhan oleh Roh Kudus, apa yang terjadi? Ketika murid-murid Yesus memberitakan tentang keselamatan hanya ada di dalam nama Yesus, maka di situ terjadi pertobatan demi pertobatan. Ketika mereka ketemu Roh Kudus, bagaimana ketika Petrus menyatakan kebenaran firman Tuhan, khotbah Petrus, pada saat itu ada banyak orang-orang yang mengalami mujizat demi mujizat daripada Tuhan. Saudara dan saya diajak, didorong untuk menjadi murid Kristus yang diperlengkapi sebelum saudara dan saya diperintahkan oleh Tuhan menjadi saksi Kristus. Bapak Ibu yang sangat dikasihi dan berkati oleh Tuhan, oleh sebab itu Yesus memberikan suatu penegasan, kamu belum bisa diutus menjadi saksi Kristus sebelum kamu diperlengkapi dengan kuasa Roh Kudus dan mengalami kepenuhan Roh Kudus dalam kehidupanmu. Nah, sementara untuk dipenuhi Roh Kudus, maka ada hal yang harus mereka lakukan, saudara. Mereka bukan hanya diam-diam saja, tetapi mereka harus sabar dalam menanti-nantikan kuasa Roh Kudus itu dicurahkan oleh Yesus Kristus Sang Guru Agung itu. Dikatakan dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 1 ayat yang ke-12 sampai yang ke-14, demikian firman Tuhan, dengan berikut rasul-rasul menanti-nanti. Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan sahabat jauhnya dari Yerusalem. Sementara tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas tempat mereka menumpang. Mereka ialah Petrus, Yohanes, Yakobus, Andreas, Filipus dan Thomas, Bartimius dan Matius, Yakobus bin Alfeus, dan Simon orang Kirot dan Yudas bin Yakobus. Maka semua bertekun dengan sehati dan doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Jadi saudaraku, dalam menanti-nantikan untuk diperlengkapi datangnya kuasa Roh Kudus, mereka diperintahkan oleh Tuhan Yesus untuk sabar dalam menantikan kuasa Roh Kudus itu turun dalam kehidupannya. Dengan cara apa, saudara? Dengan cara hidup
menyatukan hati mereka dan berdoa. Saudara, ternyata Tuhan bukan saja memperlengkapi murid-murid dalam hal pengenalan akan keberadaan Tuhan. Bukan saja Tuhan memperlengkapi murid-murid dengan keteladanan ketaatan terhadap perintah Tuhan. Tuhan bukan saja memperlengkapi murid-murid dengan kuat kuasa Roh Kudus sebelum mereka diutus menjadi saksi-saksi Kristus, tetapi Tuhan juga memberikan suatu perlengkapan terhadap murid-murid, bagaimana murid-murid harus hidup dalam kesehatian. Saudara, kalau kita membaca di sini dikatakan bahwa ayat 20 ayat 14, mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama. Mereka diajarkan Tuhan Yesus untuk sabar, jangan bergerak, jangan melakukan tindakan-tindakan sebelum Roh Kudus itu turun, tercurah dalam kehidupan murid-murid. Dan ketika Roh Kudus belum turun, maka mereka yang harus lakukan adalah mereka harus menciptakan satu suasana kesehatian dalam doa. Saudara, suasana kesehatian inilah yang Tuhan ingin ajarkan dalam kehidupan murid-murid. Oleh sebab itu, ketika murid-murid sudah diperlengkapi secara sempurna, ketika ada di antara mereka diberikan karunia-karunia untuk menyembuhkan orang sakit, ada diberikan kepada mereka untuk mengajar di bait Allah, mereka tidak terjadi satu miskomunikasi. Mereka tidak ada sikap merasa bahwa dia lebih besar, saya lebih kecil, tetapi semua mereka sama di hadapan Tuhan. Karena apa? Karena mereka telah diperlengkapi dengan bagaimana menjaga kesehatian dengan cara apa? Berdoa. Karena betapa pentingnya kesehatian untuk kita terus ciptakan dalam kehidupan kita. Bukan saja sebagai para hamba-hamba Tuhan, tetapi juga di dalam suatu komunitas yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita. Entah itu komunitas dalam pekerjaan, entah itu komunitas dalam suatu keluarga, kita perlu menjaga kesehatian. Tanpa kesehatian kita tidak dapat mencapai tujuan, misi, dan terlaksana dengan baik. Oleh sebab itu, ternyata saudara, Tuhan memiliki maksud dan tujuan. Sebelum murid-murid diutus menjadi saksi-saksi Kristus di Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi, ternyata Tuhan mempunyai agenda untuk memperlengkapi terlebih dahulu. Saudara, berbicara tentang kuasa, tentu terbagi menjadi dua bagian. Ada kuasa yang berasal daripada Tuhan, dan ada kuasa yang bukan berasal daripada Tuhan. Berbicara tentang kuasa, maka terbagi menjadi dua bagian. Ada kuasa yang berasal daripada Tuhan, dan ada juga kuasa yang bukan berasal daripada Tuhan. Karena ini mereka murid-murid Tuhan Yesus, maka Tuhan Yesus akan memperlengkapi murid-murid ini dengan kuasa otoritas daripada Tuhan sendiri. Saudara, pada satu kali ketika Filipus ada di Samaria, bagaimana Filipus melakukan karya penginjilan, bisa dikatakan pemberitaan firman Tuhan, dan pada saat itu banyak orang-orang sakit menjadi sembuh. Orang yang datang berbagai macam persoalan, pergumulan, pada saat itu dilawat Tuhan, dan mereka mengalami satu kelegaan. Dan pada saat itu datang salah seorang bernama Simon. Simon ini adalah seorang ahli sihir, dia adalah penenun, ahli jampi-jampi, yang dimana banyak orang terkecoh terhadap Simon. Orang-orang berpikir bahwa Simon ini adalah orang yang diurapi oleh Tuhan, karena dia juga bisa melakukan mujizat demi mujizat di dalam pelayanannya. Tetapi saudaraku, ketika Simon berhadapan dengan Filipus, orang yang diikuti dengan kuasa Tuhan, dipenuhi oleh kuasa Tuhan, pada saat itu Simon tetap duduk diam. Ternyata kuasa yang berasal daripada Tuhan Yesus.
lebih besar daripada kuasa-kuasa yang ada di dunia. Kalau kita ingin menjadi hamba-hamba Kristus, murid-murid Kristus, maka milikilah kuasa yang berasal daripada Kristus, bukan kuasa-kuasa yang berasal daripada dunia ini. Karena gelap dan terang tidak ada kuasa. Saudara, inilah yang Tuhan rindukan. Bagaimana setiap kita dipanggil oleh Tuhan untuk diperlengkapi menjadi murid-murid Kristus dan diputus menjadi saksi-saksi Kristus. Seorang saksi itu harus memiliki kedewasaan. Kalau saudara perhatikan, adakah seorang saksi itu orang yang tidak dewasa ketika ada di pengadilan, di pengadilan? Tidak bisa. Harus dewasa. Dewasa dalam pemikiran, dalam pemahaman, dan lain-lain sebagainya. Terlebih lagi dewasa di dalam Kristus. Oleh sebab itu, perlunya diperlengkapi. Mulai apa? Mulai pergumulan, mulai tantangan, dan lain-lain sebagainya. Kita tidak dapat melihat murid-murid Kristus itu memiliki kuasa otoritas luar biasa yang berasal daripada Tuhan. Kalau dia diperhatikan dengan berbagai macam. Dan pada akhirnya kita ambil sebagai kemenangan. Ini yang Tuhan mau dalam kehidupan saudara dan saya. Mungkin kita beranggapan bahwa saya ini masih muda, saya ini masih kuliah. Saya hanya ingin beribadah saja kepada Tuhan, karena itu juga sudah cukup. Dan saya sudah merasa bahwa itu saya sudah. Kalau untuk menjadi murid Kristus, kalau untuk menjadi saksi Kristus, agak perlu. Saudara, ingat bahwa kita semua dipanggil untuk melakukan pekerjaan yang baik. Tidak mengenal muda, tua, tetapi kita semua sama di hadapan Tuhan. Apalagi kita orang-orang yang sudah tertanam sejak dari kecil mengenal tentang kebenaran firman Tuhan. Siapakah Yesus? Bagaimana cara untuk mendapat keselamatan dalam kehidupan kita? Hanya melalui Yesus. Oleh sebab itu kita harus berani untuk menjadi murid, diperlengkapi dan diutus. Saya tidak percaya ketika kita sudah diperlengkapi, saudara, Bapak Ibu serta jemaat Tuhan, ketika kita melakukan segala sesuatu yang Tuhan perintahkan, maka di situ akan terjadi sesuatu hal-hal yang mengejutkan, yang menggemparkan, yang mempermuliakan nama Tuhan. Coba perhatikan baik-baik. Selama ini kita telah kehilangan esensi murid Kristus yang sejati. Selama ini kita hanya dipertontonkan dengan gambaran-gambaran bagaimana orang menyampaikan firman Tuhan dengan baik. Kita merasa enak didengar, tetapi saudaraku, apa yang disampaikan itu tidak memiliki kuasa untuk mengubahkan. Dan kita bersyukur, saudara, karena Tuhan menunjukkan kembali bahwa ternyata murid Kristus yang sejati itu mereka diperlengkapi dengan kuasa Roh Kudus. Dan kuasa Roh Kudus itulah yang memampukan murid-murid untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib yang telah Tuhan lakukan di masa-masa yang lampau. Oleh sebab itu, mari kita terus bergandengan tangan, menciptakan suatu kesehatian di dalam pergumulan doa kita. Saya tidak percaya bahwa saudara dan saya adalah murid-murid Kristus yang siap untuk diperlengkapi dan diutus menjadi saksi-saksi Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Saya sudah pemain musik itu naik ke atas.